Perkenalkan, nama saya Regita Bala, mahasiswa aktif Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada saat ini saya akan membahas tentang materi sistem endokrinologi pada hewan vertebrata, yakni pada hewan amfibi, pisces, dan reptil. Sistem endokrinologi disebut juga sistem kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin disebut hormon. Hormon berasal dari kata hormain yang artinya membangkitkan. Hormon berperan dalam mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh hewan, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Saat ini kita masuk pada sistem endokrin pada pisces. Kelenjar endokrin pada ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebra yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya, badan Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Sistem endokrin merupakan sistem yang mencakup aktivitas beberapa kelenjar yang mengatur dan mengendalikan aktivitas struktur tubuh, baik sel, jaringan, maupun organ. Kelenjar endokrin ikan mencakup suatu sistem yang mirip dengan vertebrae yang lebih tinggi tingkatannya. Namun, ikan memiliki beberapa jaringan endokrin yang tidak didapatkan pada vertebrata yang lebih tinggi. Misalnya, badan Stanius yang memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang membantu dalam proses osmoregulasi. Kerja hormon menyerupai kerja syaraf, yaitu mengontrol dan mengatur keseimbangan kerja organ-organ di dalam tubuh. Pada ikan terdapat kelenjar tiroid, yaitu sebagian besar ikan bertulang sejati dan kilostomata terdiri dari folikel-folikel yang relatif menyebar di dekat aorta ventral, arteri, jantung, insang kepala, ginjal, lim, otak, atau mata. Hormon tiroid mempunyai beberapa fungsi fisiologistik dan beberapa fungsi lainnya yang belum diketahui. Lalu terdapat kelenjar ultimobranchial, yaitu kelenjar homolog dengan kelenjar paratiroid pada mamalia. Pada ikan bertulang sejati, kelenjar ini terletak di bawah esophagus dekat sinus venosus. Kelenjar ini mensekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Saat ini kita masuk pada sistem endokrin pada amfibi. Sistem endokrin pada amfibi mirip pada vertebrata tingkat tinggi. Katak misalnya memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut hormon. Fungsinya mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan macam-macam jaringan, berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk. Pada dasar otak terdapat glandulae pituitaria atau glandulae hipofisa. Bagian anterior kelenjar ini pada larva menghasilkan hormon pertumbuhan. Hormon ini mengontrol pertumbuhan tubuh terutama panjang, dan kecuali itu mempengaruhi glandulae tiroidea. Pada katak dewasa, bagian anterior glandulae pituitaria ini menghasilkan hormon yang menghasilkan hormon untuk merangsang gonad untuk menghasilkan sel kelamin. Jika kita mengarahkan implantasi kelenjar ini dengan sukses pada seekor katak dewasa yang tak dalam keadaan berkembang biak, maka mulai saat itu segera terjadi perubahan. Implantasi pada hewan betina mengakibatkan hewan itu menghasilkan ovum yang telah masak. Implementasi pada hewan jantan mengakibatkan hewan jantan itu menghasilkan sperma. Saat ini kita masuk pada sistem endokrin pada reptil. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar yang mengeluarkan hormon penting untuk fungsi tubuh normal. Ular memiliki kelenjar endokrin yang sama seperti mamalia. Beberapa contoh adalah tiroid, paratiroid, dan kelenjar adrenal. Kelenjar tiroid terletak di daerah tenggorokan bertanggung
Patricia di normal kulit. Paratiroid adalah struktur dipasangkan berlokasi dekat tiroid dan membantu dalam metabolisme kalsium. Kedua kelenjar adrenal yang terletak di wilayah ekor tergantung di sebuah mesenterium atau lembar membran melampirkan organ ke dinding tubuh dekat organ reproduksi. Mereka mengeluarkan hormon epinefrin atau adrenalin yang meningkatkan denyut jantung dan pernapasan saat hewan tersebut dalam situasi berbahaya. Itulah materi yang telah kita bahas. Diucapkan terima kasih, Tuhan berkati.